Kenapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya, kita lihat di sini bahwa Roh Kudus itu sangat penting. Bahkan Yesus berkata, adalah lebih baik kalau aku pergi, ya, supaya Roh Kudus itu bisa dikirim, ya. Bapak Ibu, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, ya, dan Rasul Paulus bahkan ketika Yesus terangkat naik ke sorga, Yesus berkata, kamu tunggu, jangan dulu pelayanan sebelum kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memperlengkapi orang percaya, dan apakah Roh Kudus ini hanya diberikan bagi pendeta saja? Yesus berkata, orang percaya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan murid-murid Yesus dilarang. Tuhan bilang kamu jangan pergi sebelum engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau tunggu di satu tempat di loteng itu sampai engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kita akan belajar hari ini apa peran sampai engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kita akan belajar hari ini apa peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Orang itu kalau punya Roh Kudus dia akan menggebu-gebu, hatinya terbakar. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus ya kekristenannya biasa-biasa aja. Betapa pentingnya Roh Kudus itu supaya kita tahu dan kita mulai rindu. Ya, bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus? Saudara harus rindu minta kepada Tuhan dan Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita. Saya pengen kita baca bersama Yohanes pasal yang ke-16. Kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-16. Firman Tuhan di sana berkata, ya memang panas lampu sorot begini ya Bapak Ibu, jadi saya ini sambil lap-lap keringat ya. Kita buka bersama Injil Yohanes pasal yang ke-16, firman Tuhan di sana judul perikopnya ayat yang keempat mulai. Yohanes 16 ayat yang keempat. Iya, terima kasih pengertiannya, lampunya agak digelapin ya. Jadi saya nggak usah kipas-kipas ya. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang keempat. Pekerjaan penghibur. Siapa itu penghibur? Roh Kudus. Jadi bapak-bapak nggak usah cari penghibur lagi di tempat lain, amin. Karena siapa penghibur di Alkitab? Roh Kudus ya, bukan di tempat pijet, bukan di tempat naik klub. Penghibur itu kehilangan sukacita, damai sejahtera, harus banyak bergaul dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah penghibur ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau cari hiburan di mana? Ya, ada kan orang ya pergi, saya mau jalan-jalan dulu, mau healing. Ya, healingnya ke luar negeri, belanja-belanja, pulang malah pusing. Karena duitnya habis, bukan healing yang didapat, malah pusing ya. Tetapi Roh Kudus Tuhan sudah siapkan menjadi penghibur. Makanya penting bagi kita orang percaya itu mengenal pribadi Roh Kudus supaya kita nggak usah cari hiburan di tempat lain. Ya, saya setuju kalau kita perlu ya melihat tempat-tempat yang, tapi itu Vivid di Sydney. Itu ibu pasti kalau ibu lihat luar biasa. Setiap tahun itu dirayakan, yang datang 3 juta orang dari berbagai belahan dunia. Dan ibu bersyukur sekali bisa hadir. Kita nanti habis pelayanan kita datang ke sana, lihat itu keong yang ada di Sydney itu nanti warnanya ganti-ganti. Saya sudah, luar biasa nih. Sampai di sana saya bilang, mana hiburannya ini Bu? Cuma kayak gini. Waduh, ibu nggak merasa terhibur? Enggak, biasa aja. Ini bagus loh Bu, lihat keongnya loh Bu, berubah-ubah. Apanya yang dihibur ya? Saya bilang sama suami saya, kata suami saya, mereka ini kurang hiburan. Jadi begitu merasa terhibur, padahal nggak ada apa-apanya. Saya bilang ini cuma gini, lihat lampu-lampu gini. Iya Bu, ini 3 juta orang setiap tahun datang ke sini untuk lihat ini loh. Tapi saya bilang saya nggak terhibur tuh. Ya udah cepet aja kita makan terus kita pulang yuk. Ibu nggak mau jalan-jalan dulu, lihat nih Bu, penuh ramai sesak karena memang dari berbagai penjuru dunia datang. Tapi bagi saya, aduh hiburan apa ya, biasa aja, keles. Ya maksudnya biasa gitu loh, bukan sesuatu yang wow. Apa mungkin karena kita sudah punya Roh Kudus ya? Amin. Ya, jadi Roh Kudus itu yang menjadi penghibur bagi kita yang wah Roh Kudus itu wow gitu ya. Sesuatu yang lain itu udah biasa aja gitu. Jadi Bapak Ibu,
kita bersyukur jadi orang Kristen, Tuhan itu tahu kalau orang itu memang butuh hiburan. Jadi siapa menjadi penghibur? Roh Kudus. Kita baca ayat 4. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ya, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Jadi saudara bayangkan, Yesus itu sudah bersama-sama dengan murid-muridnya. Tiba-tiba dia mati. Ya, lalu murid-muridnya merasa kehilangan dia. Lalu dia menampakkan diri kepada murid-murid. Dan pada waktu itu dia bilang dia akan pergi. Dan murid-murid itu pasti merasa sedih. Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka itu akan pergi. Tapi Yesus berkata, tetapi ya ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus bilang lebih baik bagi kamu kalau aku ini pergi. Kenapa di sana dikatakan? Ya, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu bayangkan, kalau Yesus tidak pergi, maka Yesus itu hanya ada di daerah Israel sana, di Bethlehem. Ya, tiap hari dia hanya ada di sana, dan kita yang ada di benua sini tidak akan merasakan kehadiran Tuhan. Makanya Yesus pergi, dia berkata dia akan mengirim rohnya, yaitu Roh Kudus kepada semua orang. Makanya adalah lebih bagus kalau Yesus pergi naik ke sorga, supaya rohnya itu dikirim kepada semua orang. Jadi kita gak perlu cari Yesus sampai di Israel sana. Kita di Indonesia pun bisa merasakan rohnya yang kudus itu memenuhi setiap kita. Ya, saya ke Israel bawa rombongan saudara kemarin 116 orang. Yang pertama lalu 125 orang. Nanti Oktober ini kita berangkat lagi. Di sana ada yang bertanya kepada saya, Bu Debi, Ibu kan sudah sering ke sini. Kira-kira di tempat mana yang Ibu berdoa itu paling terasa hadirat Tuhannya? Apakah di tembok ratapan, atau di rumahnya di gereja Petrus, atau di rumahnya Maria, atau di gereja mana yang paling Ibu merinding kalau berdoa? Saya bilang mau tahu, saya berdoa paling merasakan hadirat Tuhan di mana? Di kamar saya di Indonesia. Amin. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Yesus berkata saatnya akan datang kepada perempuan Samaria. Tuhan bilang, engkau dan nenek moyangmu mencari Allah, engkau berdoa di atas gunung, kami berdoa di Yerusalem. Tapi akan datang saatnya orang tidak akan lagi menyembah Allah di gunung ataupun di Yerusalem. Karena Allah mencari penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kenapa kita bersyukur Yesus pergi ke sorga? Karena Roh Kudusnya dikirim. Saudara di kamar pun berdoa, saudara bisa merasakan kehadiran Tuhan karena ada Roh Kudus. Amin. Saudara mengerti yang saya katakan? Atau saudara nggak pernah berdoa? Ya, tolong yang mengerti manggut-manggut ya Bapak Ibu, supaya saya juga semangat khotbah di sini. Nanti kalau nggak semangat saya nggak datang lagi loh. Ya. Jadi tolong kita responi firman Tuhan ya. Supaya kita ini rohnya itu menyala-nyala. Orang Kristen itu dengar firman tuh harus respon. Ya, jangan cuma nonton bola respon. Udah baru tendang bolanya udah berdiri dari kursi semua gini. Begitu masuk, yeay, dengar firman aja nggak respon loh ya. Kita harus punya roh yang menyala-nyala. Oh iya ya benar, saya juga semangat khotbah kalau jemaatnya itu respon. Jangan saya khotbah, saudara menghayal, nggak tahu lihatnya kemana. Pikirannya tuh kosong. Kalau saya terawang dari sini tuh saya tahu, nih rohnya lagi di meja makan di food court. Berpikir abis ini kita makan apa ya? Itu ketahuan ya. Apalagi saya lagi khotbah lihat ke sana. Ini yang salah yang khotbah saya atau Bapak yang ngantuk dan Ibu ya. Saya berpikir loh, jadi pergumulan loh buat saya. Ya, karena kita udah khotbah, makanya saya itu bergumul. Dulu Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat.
Sekarang pendeta 3.000 kali khotbah, untung-untung satu yang tobat. Yang salah itu pendetanya atau jemaatnya. Tolong kasih tahu saya ya, supaya saya mengerti. Bapak Ibu, ini adalah hal yang serius. Jangan engkau cukup menjadi Kristen, engkau puas karena engkau pikir jadi Kristen sudah cukup. Saya minggu ke gereja dengar khotbah pulang. Maaf, tidak sembarang orang bisa masuk surga. Surga itu tempatnya mulia. Bapak Ibu mau masuk istana presiden aja nggak bisa sembarang kan? Saya tanya, di sini Bapak Ibu bisa besok pergi ke istana presiden? Nggak bisa. Kalau engkau nggak punya kepentingan, engkau tidak layak masuk ke sana, maka engkau tidak diizinkan untuk masuk. Nah, sorga itu lebih mulia daripada istana presiden. Sorga itu tempat yang lebih mulia, jadi tidak sembarang orang akan masuk ke sana. Makanya tolong dengar baik-baik firman Tuhan, cerna supaya engkau tidak terlambat sadar dan bertobat. Amin. Dikatakan di situ Yesus akan pergi, dia bilang lebih baik kalau aku pergi. Lalu ayat yang ke-8 kita baca sama-sama biar nggak ngantuk, biar saudara juga ada kerjaan. Amin. Jangan saya toh. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini fungsi Roh Kudus. Yang pertama, kalau Roh Kudus turun atas hidup seseorang, maka orang itu akan diinsyafkan. Dari apa yang pertama? Ke dosa, ya. Orang itu kalau dipenuhi Roh Kudus, tanda utamanya dia itu insyaf atau bertobat. Apa tandanya orang dipenuhi Roh Kudus, Bu Debi? Ya, apakah dengan dia bahasa roh? Memang bahasa roh itu tanda awal. Ya, itu adalah karunia berbahasa roh. Tapi bahasa roh saja tidak cukup menyelamatkan saudara. Walaupun bahasa rohmu itu kenceng, tinggi, hebat, kalau engkau tidak bertobat atas dosa, enggak insyaf, maka tidak ada jaminan engkau bisa masuk surga. Jadi jangan dipisahkan. Banyak orang merasa hebat ketika dia sudah bahasa roh. Ya, bahasa roh sampai di langit ke-7. Ya, malaikat aja keriting dengernya. Bahasa roh bagus, saya berbahasa roh. Tapi jangan engkau hanya berbahasa roh menerima karunia-Nya. Engkau harus justru berbuah. Apa fungsi Roh Kudus dalam hidup seseorang? Kalau dia datang dalam hidupmu, yang pertama dia akan menginsyafkan engkau dari yang pertama namanya apa? Dosa. Insyaf, sadar. Makanya Bapak Ibu, kita itu mau suruh anak kita bertobat. Ya walaupun kita marahi, kita pukuli, nggak bisa kalau hatinya itu nggak dijamah sama Roh Kudus. Yang ada kita ini jadi bodoh di depan orang yang tidak bertobat. Kita mau ngomong apa, kita ini malah diejek. Nggak bisa karena memang rohnya itu belum dibuka. Roh Kudus belum turun atas hidupnya. Tapi ketika Roh Kudus datang dalam dirinya, maka yang pertama dia insyaf akan dosa. Saya ini dulu dipukulin sama papi saya, biru-biru badan saya. Dihajar. Ya, saya dulu tidak mengenal kebenaran. Ya, saya nggak tahu firman Tuhan. Ya, jadi saya melakukan dan saya menghidupi hidup saya. Ya, terima kasih upahmu besar di sorga nak. Tapi bukan cuma di sorga, kelamaan di dunia juga. Ya, jadi Bapak Ibu ya, ketika saya hidup di dalam dunia saya tidak mengerti kebenaran, maka bagi saya melakukan dosa itu merupakan keuntungan. Orang kalau rohnya mati, dia melakukan yang salah itu bangga. Anak-anak muda sekarang lihat, dia mabok bangga, ngerokok bangga. Ya, bagi dia kalau orang nggak merokok itu bencong. Ya, padahal itu semua tipuan iblis. Rohnya dibutakan, dia merasa itu kebanggaan waktu dia nakal, ya itu kebanggaan bagi dia. Makanya kita juga nggak bisa ngomong. Cuma satu yang dapat menyadarkan orang, yaitu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun atas seseorang, maka orang itu akan insyaf. Makanya sehebat apapun engkau beragama, mungkin engkau jadi Kristen puluhan tahun, bahkan engkau sudah melayani Tuhan. Tapi kalau hidupmu nggak berubah, saya jamin Anda belum ketemu Tuhan dan hidupmu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Ya, tapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita insyaf. Saya ingat beberapa tahun lalu ketika saya baru pertama kali datang ke Jakarta. Saya diusir dari rumah, saya datang ke Jakarta main di tempat saudara saya.
Saya ketemu teman saya, dulu itu dia juga sama-sama dari Poso. Dulu dia itu anak muda yang luar biasa. Karena kalau malam minggu itu kita main gitu, duduk di pinggir jalan, dia ke gereja. Pakai baju kemeja putih, ya rapi, ditaruh di dalam. Kita tuh duduk pakai gitar di pinggir jalan, ya. Kalau dia lewat ke gereja kita teriakin, bencong, termasuk saya. Ya, malam minggu kok ke gereja, ayo duduk sama kita di pinggir jalan. Ya, tapi dia ke gereja. Lama dia akhirnya pergi dari Poso, dia menikah, lalu dia tinggalkan kota Poso. Saya ketemu waktu saya jadi Kristen, saya diusir dari rumah. Saya di rumah tante saya, dia datang. Lalu saya bilang, kamu ini kan, iya Deb, ya ampun kita ketemu di sini ya. Kenapa kamu di Jakarta? Saya cerita, saya bersaksi, saya jadi Kristen, saya diusir sama keluarga saya. Oh gitu ya, gini-gini lagi cerita-cerita. Tahu saya digerakkan sama Roh Kudus untuk berdoa buat dia. Yuk saya tuh tergerak berdoa buat kamu. Loh kenapa? Enggak, Tuhan suruh aja berdoa buat kamu. Lalu kami agak menyepi sedikit ke ruangan lain, saya berdoa buat dia. Ketika saya berdoa, Tuhan tuh suruh saya tumpang tangan atas dia. Saya tumpang tangan atas dia, waktu itu saya belum pendeta loh. Tapi Roh Kudus yang ada dalam dirimu akan memimpin engkau untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Enggak perlu tunggu jadi pendeta dulu. Enggak perlu Anda punya kartu pejabat dulu. Enggak perlu Anda lulus S1, S2, S3 sampai S21 kayak Samsung. Enggak usah. Ya, ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi kerajaan Allah. Itu saya belum pendeta, ya saya belum lulus sekolah Alkitab. Saya panggil dia, saya berdoa buat dia, Tuhan engkau mengasihi dia, dalam nama Yesus hamba berdoa. Saya doakan, tiba-tiba dia nangis bercucuran air mata. Lalu dia salaman langsung gini, saya pulang dulu ya, saya pulang ya. Saya pikir nih orang kenapa ya? Saya juga nggak tahu kan. Ya saya hanya melakukan bagian saya. Tuhan suruh berdoa buat dia. Ya saya tumpang tangan aja. Tiba-tiba dia pulang. Ya dalam keadaan menangis dia pulang. Lama saya nggak ketemu dia. Baru ketemu lagi beberapa tahun kemudian dia cerita. Deb, kamu ingat nggak dulu kamu berdoa buat saya di rumah tantemu? Iya, kenapa? Saya ini kan sudah lama Kristen, tapi saya terhilang. Di Jakarta saya pakai narkoba. Saya ini udah 3 kali overdosis. 3 kali overdosis. Yang terakhir dia overdosis di salah satu nightclub di Jakarta. Lalu dia dibuang di belakang diskotik itu. Dibuang karena dia muntah berbusa mulutnya, keluar busa. Mereka takut, mereka bawa ke belakang nightclub, ditinggal di situ. Mereka nggak mau urusan. Tiba-tiba ada satu orang bapak datang tolong dia. Dia bangun pagi, dia sudah ada di rumah bapak itu. Dia tanya, Pak, bapak tuh siapa? Saya ini pendoa. Saya ini orang Kristen. Saya berdoa setiap malam. Termasuk saya doakan orang-orang yang ada di nightclub itu. Malam itu waktu saya lagi berdoa, saya mendengar suara Roh Kudus itu suruh saya datang ke belakang nightclub. Dan akhirnya saya datang, ternyata saya jumpai kamu sedang berbusa-busa mulutnya karena dia overdosis. Lalu saya bawa pulang, orang itu bilang lalu dijejeli pakai susu beruang. Ya memang itu susu yang ajaib bin aneh. Ya gambarnya naga, ya namanya beruang tapi susunya susu sapi. Itu yang menyebabkan dia berkuasa sekali ya, itu susu beruang Bapak Ibu. Namanya susu beruang, gambarnya naga, isinya susu sapi yang minum orang. Luar biasa ya. Jadi dia bilang dia jejelis sama susu beruang, lalu dia muntah-muntah, lalu paginya dia sadar. Tapi bukan karena itunya, saya tahu Tuhan mau berperkara buat hidupnya. Lalu dia cerita, saya sudah berusaha untuk keluar dari ikatan narkoba, tapi begitu sulit. Dan rasanya nggak mungkin. Bahkan kalau ketahuan bisa ditangkap. Dia hidup dalam kecemasan, ketakutan, dan bukan cuma itu. Orang itu kalau narkoba gitu sakau ya. Dia bilang dia tuh lihat orang pengen berantem, pengen mukul. Jadi ada orang ngomong-ngomong di pinggir jalan itu kayak dia dengar orang itu ngejek dia. Lihat orang itu, padahal itu orang nggak ngomongin dia. Jadi kayak sakau ya, nggak tahu itu apa namanya. Pokoknya dia nggak bisa tersinggung, nggak bisa apa, marah, ketakutan, semua itu mengintimidasi. Sampai akhirnya di tengah kegalauannya dia nggak tahu mau bagaimana. Tapi ada satu suara di hatinya yang suruh dia bertobat.
Nah dia bilang, saya ketemu kamu malam itu, lalu kamu doain saya Deb. Dia bilang, kamu tahu nggak waktu kamu tumpangkan tangan di atas saya lihat ada awan putih turun, ada sinar terang yang itu turun atas diri saya dan saya ya merasa damai banget. Kamu tahu nggak, malam itu saya pulang ke rumah, saya diajak om sama tante saya untuk pergi ke nightclub. Malam itu juga, ayo kita pergi yuk, kamu yang nyetir. Dia bilang, enggak, saya enggak mau. Sejak malam itu ketika Roh Kudus menjamah dia, Tuhan memutuskan segala ikatan-ikatan itu. Dan Bapak Ibu tahu dia itu menikah dengan istrinya itu bukan orang Kristen, ya. Dan istrinya enggak pernah mau menerima Yesus karena lihat kelakuan suaminya yang bejat begitu. Apa yang bisa kamu saksikan dalam hidupmu? Kamu mau bawa saya untuk percaya Yesusmu? Enggak mungkin lah, lihat kelakuanmu aja kayak setan. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia diubahkan Tuhan. Sekarang istrinya ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka melayani Tuhan bersama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu adalah sebuah buah pertobatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, yang pertama, Roh Kudus akan membuat engkau insyaf akan dosa. Saya tidak tahu dosa apa yang mengikat Bapak Ibu hari ini. Ya, mungkin engkau ada yang sedang berselingkuh. Nggak usah angkat tangan loh Bapak-bapak. Nanti ketahuan istrimu. Mungkin istrimu nggak tahu. Mungkin ada juga ibu-ibu yang sedang berselingkuh, suamimu nggak tahu. Ya, tapi Tuhan itu tahu. Mungkin ada di antara engkau anak muda yang sedang terikat dengan narkoba dan engkau berpikir engkau bagaimana cara melepaskan diri. Mungkin ada di antaramu orang tua atau anak muda yang terikat dengan pornografi. Nggak usah angkat tangan. Sehari engkau bisa nonton film porno beberapa kali, otakmu rusak, saya mau bilang. Ya, orang kalau suka nonton film porno, otakmu tuh rusak. Tanpa engkau sadari, alam bawah sadarmu itu dikuasai oleh kenajisan, percabulan. Orang yang suka nonton begitu, mau atau tidak, engkau akan dibawa kepada kehendakmu untuk berpikir yang negatif terus, ya. Jadi hati-hati. Ya, tiap hari nonton film porno 5, 6 sampai 10, hati-hati. Engkau lihat sapi lewat, itu sapi telanjang enggak pakai celana. Dari dulu sapi enggak pakai celana. Otakmu aja yang kotor, ya. Kita enggak usah ngomong manis-manis hari-hari ini sama orang Kristen. Engkau terikat dengan film porno, engkau terikat dengan hal-hal yang begitu, engkau akan masuk dalam kebinasaan. Ya, Tuhan gak suka engkau mencemarkan matamu, ya, engkau mencemarkan hatimu. Dengar, kalau engkau mau dilepaskan, datang kepada Tuhan, bilang, Roh Kudus, penuhi aku. Roh Kudus sanggup melepaskan setiap engkau yang terikat, asal engkau mau untuk dilepaskan. Amin. Karena Alkitab berkata Yesus datang bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit. Bagaimana orang bisa sakit, bisa disembuhkan? Yang pertama, dia sadar dulu kalau dia sakit. Tapi banyak orang tidak mau ngakui bahwa dia sakit. Waktu engkau nggak akui engkau sakit, engkau pura-pura sehat, ya itulah sakit yang paling menakutkan. Tiba-tiba kau mati. Ya, kalau engkau tahu engkau sakit, sakit apa aja? Terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, dengan film porno, engkau terikat dengan perselingkuhan, engkau terikat dengan amarah, kekecewaan, jiwamu sakit. Engkau harus akui itu di hadapan Tuhan. Karena banyak orang Kristen itu sakit jiwa loh. Tapi nggak diakui kalau dia sakit jiwa. Tandanya apa? Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, itu jiwamu sakit. Amin. Ya, karena di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Ya, kalau perasaanmu dikit-dikit terluka, dikit-dikit sakit, dikit-dikit ngambek, mau orang tua, mau anak muda, jangan engkau sakit jiwa. Milikilah jiwa yang sehat. Ya, karena kalau kita mati nanti tubuh kita kembali jadi tanah, ditanam di tanah. Roh kembali kepada Allah Bapa yang mengaruniakan, tapi jiwa ini akan dihakimi. Makanya jaga jiwamu. Jaga pikiranmu, jaga perasaanmu, jaga kehendakmu, supaya engkau kudus di hadapan Tuhan. Ya, jadi kapanpun Tuhan mau panggil kita, kita siap. Mau mati kapanpun kita siap. Berapa banyak yang udah siap mati di sini? Angkat tangan. Yang udah siap mati ada? Belum siap mati. Terus siapnya apa? Ya, kita harus siap mati loh. Saya nggak tanya yang sudah mau mati ya. Yang saya tanya sudah siap mati. Ya, saudara mau mati kapan aja, itu bukan urusanmu. Dan gak ada satu orang pun yang tahu dia mati kapan. Ya, tetapi yang terpenting adalah kita siap untuk mati.
Bagaimana menyiapkan diri untuk mati? Bukan engkau beli tanah di San Diego Hills, ya, pesan peti yang mahal, itu semua nggak ada artinya. Bagaimana menyiapkan diri masuk dalam kematian? Engkau harus hidup dalam kekudusan. Jiwamu sehat, hatimu sehat, pikiranmu sehat, seluruh perbuatanmu itu berkenan kepada Tuhan. Jadi kapanpun kita mati, ya aku siap Tuhan. Karena yang namanya kematian itu nggak pernah ngomong-ngomong dulu, ya. Ada orang lagi sehat-sehat mati. Makanya ada orang telepon saya, Bu, saya divonis dokter umur saya tinggal 6 bulan. Saya bilang puji Tuhan masih lama. Lama enggak? 6 bulan? Lama. Ada enggak divonis, enggak sakit Bu, sehat, tiba-tiba besok mati. Benar enggak? Ya 30 menit aja ada seorang istri tinggalin suaminya, dia masak. Pak, aku masak dulu di bawah, kalau udah masak aku panggil ya. Iya, suaminya main handphone. Istrinya habis masak 30 menit naik ke atas mau panggil makan, udah meninggal suaminya. Cuma 30 menit, nggak ada omongan apa-apa. Dokter nggak ngomong dia tinggal 30 menit lagi umurnya, enggak. Maka saya bilang kalau ada orang divonis dokter tinggal 6 bulan itu masih lama. Nih ya, puji Tuhan. Hai anak muda, kalau saya bicara tentang kematian, engkau jangan sombong. Terus engkau lihat yang tua-tua, yang rambutnya putih, engkau bilang kayaknya dia duluan nih daripada saya. Ya. Tua itu bukan syarat mati, karena sekarang yang muda-muda mati juga banyak, apalagi anak muda sekarang. Ya, banyak anak saya teman-temannya udah kena gula, masih umur SMA, kuliah. Kenapa? Gaya hidup anak sekarang, mereka minum itu boba-boba, ya gula-gula segala macam itu diminum. Ya, mereka sekarang anak-anak muda sekarang itu olahraganya cuma olahraga jempol aja. Tiap hari main HP, jarang bergerak. Beda sama kita dulu. Kita dulu main kasti di sekolah, pergi sekolah jalan kaki, pulang jalan kaki. Anak-anak sekarang semua sudah ya dimanja tanpa mereka sadari. Lifestyle mereka itu membuat mereka ya akhirnya dalam sehari-hari hidup mereka juga ya kesehatan mereka makanya banyak loh. Masih SD anak saya punya temen udah sakit gula akut, bayangkan udah cuci darah. Ya karena gaya hidup yang tiap hari dia minum segala macam itu yang manis yang apa. Jadi kita perlu hari-hari ini berjaga-jaga. Ya, yang pertama Roh Kudus itu datang menginsyafkan dunia akan dosa, yang kedua kebenaran, dan yang ketiga penghakiman. Ingat, ketika kita mati nanti, ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita semua akan berhadapan dengan yang namanya pengadilan Kristus, penghakiman Kristus. Jangan engkau hidup santai, ada yang namanya penghakiman. Dulu saya belajar dalam agama saya dikatakan nanti di hari yang terakhir Isa Al-Masih akan datang menjadi hakim yang adil. Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Di Alkitab dikatakan bahwa di akhir zaman nanti Yesus akan datang sebagai hakim yang adil. Dia akan mengadili seluruh dosa manusia dan bahkan sampai yang ada dalam hati nurani pun akan diadili oleh Tuhan. Jadi hari ini mari kita siapkan hidup kita, minta Roh Kudus berbicara. Orang kalau punya Roh Kudus tuh enak. Kita marah ya, marah sebentar Roh Kudus ngomong loh, hatimu tuh enggak beres. Engkau marah loh sama suamimu, cepat berdamai. Kita abaikan suaranya, dia bicara lagi. Ya, jangan kamu marah. Ya, kamu nggak boleh marah lama-lama, cepat beresin. Sama siapa aja, kalau kita jengkel, Roh Kudus bicara. Makanya Alkitab berkata dia tuh penolong. Bahkan dikatakan, coba kita lompat. Ya, ayat saya pengen kita baca ayat yang ke-12 di sana. Ini Yesus yang katakan loh, ini Yesus yang berkata. Ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, dikatakan apa? Yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam apa? Seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Anak muda, engkau cari jodoh. Kalau engkau bergaul dengan Roh Kudus akan kasih tahu jodoh yang terbaik itu yang mana. Katakan amin. Ya,
Jangan kau cuma main cari jodoh sembarangan, apalagi sekarang ada aplikasi ya. Ketemunya di aplikasi, janjiannya di Lazada, ya, nikahnya di Tokopedia. Saya nggak tahu cerainya di mana. Ya, berdoa supaya Tuhan kasih kamu jodoh yang terbaik. Ya, cari jodoh yang terbaik, bukan hanya karena harta, karena jabatan, tapi karena dia takut akan Tuhan. Ya, terutama laki-laki, kalau kamu cari jodoh tuh cari wanita yang takut Tuhan. Ya, suruh dia sering ke pom bensin, baca dari sana, datang kalau lihat orang isi bensin tuh mulai, Mas, Mbak, kita mulai dari nol ya. Nah itu. Karena anak-anak sekarang udah gak mau berjuang. Ya, semuanya serba cintanya itu cinta yang tidak tulus dari Tuhan. Ya, apalagi kalau cowoknya datang dengan memamerkan kekayaan, wah dia pikir ini terbaik, ini pasti karena harta. Begitu harta habis, ya habislah cinta. Terjadilah perceraian. Banyak anak-anak muda juga akhirnya menikah hanya karena hubungan seks. Mereka sudah melakukan seks, ya apa boleh buat. Ya, bahkan banyak yang sudah berkali-kali melakukan hubungan seks tapi nggak nikah-nikah, hanya gonta-ganti pasangan. Ya, kita berdoa. Ya, saudara, ya saya tuh kalau ke luar negeri, ngerti orang-orang di sana kehidupannya. Aduh ya, beruntunglah kita nih masih ada di Indonesia. Di sana orang tinggal bareng, ya kuliah tinggal bareng satu apartemen. Ya, tidur bareng, tapi nggak nikah, biasa buat mereka. Ya, tapi kita yang punya Roh Kudus tidak mungkin engkau akan melakukan hal itu. Karena Roh Kudus itu adalah roh kekudusan. Sedikit saja engkau melenceng dari kebenaran, maka Roh Kudus itu akan berbicara. Bahkan dia akan menyatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Makanya anak muda, mintalah Roh Kudus memenuhi hidupmu. Supaya masa depanmu, supaya jodohmu engkau dapat yang terbaik dari Tuhan. Karena Roh Kudus yang menuntun. Ya, saya berdoa nih supaya semuanya mengerti firman Tuhan. Karena saudara, 2022 angka perceraian di Indonesia tembus 500.000 kasus. Waduh ya, kita harus bersedih loh. 2022 saya belum dengar 2023. Setelah pandemi terjadi angka perceraian yang begitu tinggi. Alasan pertama tentulah perselingkuhan. Alasan yang kedua karena ekonomi keluarga. Kita harus berdoa sungguh-sungguh dari Tuhan. Ya, saya dan suami menikah dengan tuntunan Tuhan. Kami doa puasa diketemukan Tuhan. Memulai dari minus, sama-sama gak ada apa-apa. Ya, tapi karena ada Roh Kudus memampukan kami berjalan dari yang tidak ada. Kalau sampai hari ini kami ada, saya percaya itu karena Roh Kudus yang memberi kami kekuatan. Hari ini mari kita bangkit berdiri. Kita mau bilang biar Roh Kudus penuhi hati dan hidup kita. Kita mau minta sama Roh Kudus. Dia adalah pribadi, roh penghibur, roh penolong, roh kebenaran. Yang akan memimpin engkau di dalam segala kebenaran yang dari Tuhan. Bukan dengan kebenaranmu, tapi kebenaran Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu Tuhan. Kami percaya roh-Mu yang hidup itu ada dalam diri kami. Biar penuhi setiap kami hari ini. Biar kita semua mau buka hati. Kunci untuk orang dipenuhi Roh Kudus hanya satu. Ketika engkau buka hati bagi dia. Undang dia masuk dan katakan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami.